Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Pada pagi ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Qulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, dari surga maksudnya, jami'an semuanya. Fa imma, kemudian apabila ya'tiyannakum, benar-benar telah datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, suatu petunjuk, faman tabi'ah, maka siapa yang mengikuti hudayya, petunjukku, fala khaufun, niscaya tiada takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tiada pula mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Terjemah ayat 38, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum, mereka adalah fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Terjemah ayat 39, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya bani Israila, wahai bani Israel, udhkuru, ingatlah kalian, nikmatia, terhadap nikmatku, allati an'amta, yang telah aku anugerahkan, alaikum, kepada kalian, wa aufu, dan penuhilah oleh kalian, bi ahdi, terhadap perjanjian denganku, ufi,
niscaya aku penuhi bi ahdikum terhadap perjanjian dengan kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabun, maka takutlah kalian kepadaku. Terjemah dari ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Bani Israel di sini adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzalta, kepada apa yang telah aku turunkan, musaddiqo, yang membenarkan lima ma'akum, bagi apa yang ada pada kalian, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafiri, yang pertama ingkar bihi, dengannya, maksudnya Al-Quran. Wala tastaru, dan janganlah kalian menjual belikan bi ayati, terhadap ayat-ayatku, samanang kolila, dengan harga yang sedikit. Wa iyaya, dan hanya kepadaku fattakun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Terjemah dari ayat 41, dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa, maksudnya Taurat, yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual beli ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertawakallah hanya kepadaku. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqa, yang hak, bil batil, dengan yang batil, yang salah. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan al-haqqa, kebenaran atau yang hak, wa antum, sedangkan kalian adalah ta'lamun, kalian mengetahui. Terjemah ayat 42, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kebatilan atau batil di sini artinya adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Waqimu, dan dirikanlah oleh kalian as-sholata, salat, wa atu, dan tunaikanlah oleh kalian az-zakata, zakat, warka'u, dan rukulah kalian marrokiin, bersama orang-orang yang rukuk. Terjemah ayat 43, dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Atamuruna, apakah kalian menyuruh annasa, orang lain, bil biri, kepada kebaikan, wa tansawna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian, wa antum, sedangkan kalian adalah tatlunal kitab, kalian membaca Alkitab. Afala takilun, maka apakah kalian tidak mengerti? Terjemah dari ayat 44, mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maksudnya Taurat, tidaklah kamu mengerti. Wasta'inu, dan kalian mohonlah pertolongan, bisobri, dengan sabar, wassolah, dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya itu, maksudnya salat, laka biroton, sungguh berat, illa, kecuali alal khawasiin, bagi orang-orang yang khusyuk. Terjemah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini annahum, bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan bahwa mereka ilaihi, kepadanya, roji'un, akan kembali. Terjemah ayat 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya Bani Israila, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah kalian nikmatia, nikmatku, allati an'amta, yang telah aku anugerahkan, alaikum, atas kalian, wa anni, dan sungguh aku, fadzaltukum, telah aku muliakan kalian, alal alamin, di atas segala umat pada masa itu. Terjemah ayat 47, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu, maksudnya. Wataku, dan takutlah kalian, yauma, pada suatu hari, la tajri nafsun, yang tidak seorang pun dapat membalas atau membela an nafsin, dari orang lain, say'an,
sesuatu pun, wala dan tidak pada yukbalu diterima minha darinya syafaat, wala yuqadu dan tidak diterima minha darinya adlun tebusan, walahum dan tidak pula yungsarun akan ditolong. Terjemah ayat 48, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apa yang darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau oleh orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seorang di akhirat atas izin Allah. Tafsir atau Bari Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Pada dasarnya para ahli tafsir sepakat bahwa mengerjakan kebajikan berarti segala bentuk ketaatan kepada Allah. Namun ketaatan macam apa yang dimaksud atau mengerjakan kebajikan dalam ayat ini? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Menurut Ibnu Abbas, mengerjakan kebajikan dalam ayat ini adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk agamanya dan mengikuti ajarannya. Sedangkan menurut Ibnu Juraij adalah sholat dan puasa. Adapun menurut As-Saddi adalah taat kepada Allah, sedangkan menurut Qatadah adalah taat dan takwa kepada Allah serta berbuat kebaikan. Walaupun para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna kata mengerjakan kebajikan di dalam ayat ini, menurut At-Tabari semua sepakat bahwa ayat ini merupakan teguran kepada kaum Bani Israel dan kaum manapun musuh umat Islam yang menyuruh manusia kepada perkataan dan perbuatan yang diridhoi Allah, tapi mereka melupakan diri sendiri. Karena itu menurut Ibnu Juraij sudah sepatutnya yang menyuruh kepada kebaikan untuk terlebih dahulu mengamalkannya. Kalimat tidaklah kamu mengerti pada akhir ayat ini adalah celaan terhadap Bani Israel karena menyuruh orang lain berbuat kebaikan padahal mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka melarang orang lain berbuat keburukan tapi mereka sendiri suka melakukannya. Mereka menyuruh manusia agar beriman kepada Nabi Muhammad dan risalahnya, namun mereka sendiri mengingkari. Tidaklah mereka menyadari betapa buruknya perbuatan itu. Tafsir At-Tabari jilid 1 terbitan tahun 2001 halaman 613 sampai 617. Di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk ayat yang sama, maksudnya ayat 44, dalam ayat ini Allah menegur ahlul kitab yang selalu memerintahkan kebaikan tetapi tidak pernah melakukannya. Mereka telah memahami kebenaran yang dianjurkan Allah SWT, lalu mereka menyerukan kepada orang lain tetapi mereka justru melakukan pembangkangan terhadap Allah SWT. Mereka ibarat orang buta tetapi memerintahkan orang lain untuk melihat. Abdul Razak melihatkan dari Qatadah bahwa dalam ayat ini Bani Israel memerintahkan orang lain untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT dan melakukan kebaikan, akan tetapi mereka sendiri tidak konsisten dengan ucapan mereka itu. As-Sadi dan Ibnu Juraij menegaskan Ahlul Bait dan kaum munafik memerintahkan umat manusia agar menunaikan sholat, puasa, zakat, dan menyeru agar beramal soleh. Namun mereka sendiri tidak melakukan semua itu. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka justru lalai dan melupakan keadaan diri mereka yang telah melakukan pembangkangan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka justru lalai dan melupakan keadaan diri mereka yang telah melakukan pembangkangan terhadap syariat Allah SWT. Mereka mengingkari kenabian dan melanggar syariat yang ada dalam kitab Taurat. Intinya, mereka tidak konsisten dengan seruan mereka kepada orang lain. Dengan ayat ini, Allah mengecam tindakan yang mereka lakukan yang selalu menyerukan amar ma'ruf, tetapi mereka sendiri tidak membenahi sikap mereka. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbuatan mulia, tetapi menjadi tercela jika orang yang melakukannya tersebut justru melakukan pembangkangan terhadap syariat yang mereka serukan. Asbabul nuzul ayat 44 surat Al-Baqarah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan segolongan Yahudi Madinah. Di antara mereka ada yang berkata kepada saudara kandung, kerabat, dan saudara-saudaranya sesusunya dari kaum muslimin agar mereka tetap dalam agama Muhammad yang telah dianutnya dan mentaatinya.
Mereka menyuruh orang lain tetapi diri mereka tidak melakukannya. Lubabun Nuzul halaman 9. Kasanah pengetahuan dari surat kedua ayat 44. Setan berusaha menghalangi manusia untuk menyadari dan berbuat kebajikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa setan sangatlah kufur dan suka melawan. Kita juga belajar dari Al-Quran bahwa setan akan mendekati manusia dari setiap arah. Dan ia akan berusaha dengan segala cara untuk membawa manusia kepada kebejatan moral. Metode yang paling sering dilakukan setan dalam rencana jahatnya adalah menghalangi manusia dari melihat kebaikan dalam segala peristiwanya yang menimpanya. Dengan demikian, ia juga berusaha untuk menyesatkan manusia dan kekufuran. Dengan cara demikian, ia juga berusaha untuk menyesatkan manusia. Orang yang tidak mampu memahami keindahan akhlak Al-Quran akan jauh dari ajaran Islam. Dan mereka yang menghabiskan hidup mereka untuk mengejar kesia-siaan dan melupakan akhirat akan mudah jatuh ke dalam perangkap setan. Seseorang harus melatih kesabarannya supaya ia dapat berusaha melihat kebaikan dalam semua peristiwanya. Untuk menunjukkan ketundukan dan kepercayaannya kepada Allah, ketidakmampuan untuk melatih kesadaran seseorang hanya akan membawa kepada sikap yang salah. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 268, ada juga di Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Tercantum di Harun Yahya melihat kebaikan di segala hal. Terbitan tahun 2004. Ini teman-teman, semoga yang saya baca tadi ayat 38 sampai 48 ini bermanfaat. Kiranya pagi ini kita cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.